Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, perkenalkan kami dari kelompok 7 Ekonomi Makro akan mempresentasikan materi tentang uang, institusi keuangan dan penawaran uang. Selamat menyaksikan. Materi pertama yaitu perekonomian barter dan uang. Perekonomian barter adalah suatu sistem kegiatan ekonomi masyarakat di mana kegiatan produksi dan perdagangan masih sangat sederhana. Kegiatan tukar-menukar masih terbatas dan jual beli dilakukan secara pertukaran barang dengan barang atau barter. Perekonomian uang adalah perekonomian yang sudah menggunakan uang sebagai alat pertukaran dalam kegiatan perdagangan. Selanjutnya, definisi dan ciri uang. Uang diciptakan untuk melancarkan kegiatan tukar-menukar dan perdagangan. Benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar-menukar atau perdagangan. Syaratnya adalah nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu, mudah dibawa-bawa, mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya, tahan lama, jumlahnya tidak terbatas atau tidak berlebih-lebihan, bendanya mempunyai mutu yang sama. Selanjutnya, fungsi uang dan bentuk-bentuk uang. Fungsi uang. Uang sebagai perantara tukar-menukar, uang sebagai satuan nilai, uang sebagai alat pembayaran tertunda, uang sebagai alat penyimpangan nilai. Bentuk-bentuk uang. Uang fiat atau fiat money atau token money, uang komoditas atau commodity money, uang hampir liquid, sempurna atau near money. Selanjutnya, jenis-jenis uang. Yang pertama, uang kartal. Uang kartal adalah uang yang dijadikan sebagai alat transaksi yang sah dan wajib diterima seluruh masyarakat pada perekonomian. Yang kedua, uang giral. Uang giral adalah suatu tagihan pada bank umum yang dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran dan transaksi yang sah dan masyarakat tidak wajib menerima pembayarannya. Yang ketiga, uang kuasai. Uang kuasai adalah surat atau sertifikat berharga yang dapat dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah. Lembaga keuangan menurut SK Menkeu RI nomor 792 atau 1990, yang dimaksud lembaga keuangan adalah semua badan yang memiliki kegiatan di bidang keuangan berupa penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama untuk membiayai investasi perusahaan. Lembaga keuangan adalah lembaga yang kegiatan utamanya menghimpun dan menyalurkan dana dengan motif mendapatkan keuntungan. Lembaga keuangan dibedakan menjadi dua, lembaga keuangan formal atau bank, dan yang kedua lembaga keuangan informal atau non-bank. Lembaga keuangan bank ada dua. Yang pertama, bank sentral. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, bank sentral merupakan lembaga negara yang independen atau mandiri, bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak-pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Yang kedua, bank umum. Bank umum adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang ketiga, ada BPR atau Bank Pengkreditan Rakyat. Bank Pengkreditan Rakyat merupakan bank yang khusus melayani masyarakat kecil di kecamatan dan pedesaan. BPR ini berasal dari bank desa, bank pasar, lumbung desa, bank pegawai, dan bank lainnya yang kemudian dilebur menjadi BPR atau lembaga keuangan non-bank. Ada 4. Yang pertama, perusahaan asuransi, lembaga dana pensiun, yang ketiga penggadaian, dan keempat koperasi simpan pinjam. Materi selanjutnya, penawaran uang. Penawaran uang adalah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Penawaran uang disebut juga sebagai jumlah uang yang tersedia dalam suatu perekonomian. Di dalam perekonomian, perlu membedakan antara mata uang dalam peredaran dan uang beredar. Uang dalam peredaran adalah seluruh jumlah mata uang yang telah dikeluarkan dan diedarkan oleh bank sentral. Sedangkan uang beredar adalah jumlah dari mata uang dari peredaran ditambah dengan uang giral dalam bank-bank umum.
Pengertian uang beredar atau money supply dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu pengertian yang terbatas atau M1 dan pengertian yang luas atau M2. Dalam pengertian yang terbatas, uang beredar adalah mata uang dalam peredaran ditambah dengan uang giral yang dimiliki oleh perseorangan, perusahaan, dan badan pemerintah. Dalam pengertian yang luas, uang beredar meliputi mata uang dalam peredaran, uang giral, dan uang kuasi. Cara untuk menghitung M1. Jumlah uang beredar dalam arti sempit atau M1 ialah jumlah uang beredar yang terdiri dari uang kartal dan uang giral. Rumusnya M1 sama dengan C ditambah DD, di mana M1 adalah jumlah uang beredar dalam arti sempit, C uang kartal atau uang kertas dan uang logam, DD demand deposit, uang giral atau cek. Cara untuk menghitung M2. Jumlah uang beredar dalam arti luas atau M2 adalah M1 ditambah deposito berjangka atau time deposit. Rumusnya M2 sama dengan M1 ditambah QM, di mana M2 adalah jumlah uang beredar dalam arti luas, TD sama dengan quasi money atau uang kuasi. Kesimpulan, uang adalah suatu benda dengan satuan hitung tertentu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam berbagai transaksi dan berlaku di dalam wilayah tertentu. Lembaga keuangan adalah lembaga yang kegiatan utamanya menghimpun dan menyalurkan dana dengan motif mendapatkan keuntungan. Fungsi utama lembaga keuangan adalah sebagai perantara pihak-pihak yang membutuhkan uang modal atau pemakai dana dengan pihak-pihak yang memilikinya atau pemilik dana. Penawaran uang adalah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Penawaran uang disebut juga sebagai jumlah uang yang tersedia dalam suatu perekonomian.